Cerita Kita. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk berlangganan. Halo, selamat datang kembali di Cerita Kita dalam Cerita Dongeng. Kali ini cerita kita akan menyajikan dongeng yang berjudul Kelinci yang Pintar. Alkisah, di hutan belantara hiduplah seekor harimau yang terkenal sangat sombong dan sangat rakus. Banyak sekali hewan di hutan yang ia terkam saat merasa lapar. Pada suatu hari, salah satu rusa di hutan dan ditemani beberapa temannya datang menemui harimau. Rusa itu berniat untuk membicarakan kegelisahannya kepada harimau yang juga menganggap dirinya sebagai raja hutan. Wahai Tuan Harimau, apakah kau tidak melihat bahwa jumlah binatang di hutan ini semakin lama sudah semakin sedikit? Jika kau terus memakan mereka sekali langsung banyak dalam satu hari, hutan ini tentu akan kehilangan penghuninya. Penjelasan dari rusa tersebut membuat harimau berpikir sejenak. Menurutnya, rusa memang ada benarnya. Jika ia terus memakan hewan dalam jumlah banyak, tentu tidak menutup kemungkinan dia akan kehabisan makanan jika hewan di hutan ini telah mati semua. Harimau kemudian menjawab, "Baiklah rusa, kalau begitu aku akan membatasi hewan yang aku makan. Aku hanya akan makan satu hewan saja dalam sehari." Itulah solusi yang ditawarkan oleh harimau. Setelah mendengar persetujuan harimau, rusa tidak lupa untuk menyampaikan kabar itu kepada seluruh hewan di hutan. Ada yang berbahagia, ada pula yang tetap takut dan waspada. Hari terus berganti. Giliran hewan yang akan diterkam oleh harimau adalah si kelinci. Tentu saja, kelinci itu tidak ingin mati dengan sia-sia. Ia berpikir cepat untuk menghindari harimau yang akan menerkamnya. Kelinci dengan kepintarannya mendapatkan ide untuk mengelabui harimau. Sebelum harimau datang, kelinci berlari meninggalkan rumahnya untuk menuju ke hutan bagian luar. Harimau yang tiba di rumah kelinci kemudian menahan kesal karena mangsanya melarikan diri. Namun, ternyata dugaan harimau salah. Ketika tidak lama setelahnya, kelinci datang kembali ke rumah. Maafkan aku, Tuan Harimau. Tadi, aku sedang mandi di sungai. Di sana, ternyata, ada 3 kawanan harimau. Salah satu dari mereka hendak memakanku. Namun aku berkata bahwa kau, raja hutan kamilah, yang berhak memakan tubuhku. Kelinci berkata dengan nafas terengah-engah karena berlari. Aku kembali ke sini untuk membawa kau menemui mereka, harimau. Harimau yang hendak memakanku itu ingin menemuimu sebagai raja hutan kami. Tambah si kelinci. Harimau yang kelaparan dan juga marah segera mengikuti perkataan kelinci. Tidak lama setelahnya, mereka sampai di sungai yang dimaksud oleh kelinci. Tuan Harimau, harimau yang 3 tadi telah menunggumu di dalam, kata kelinci menjelaskan. Tanpa rasa curiga, harimau kemudian berjalan mendekat ke sungai. Di sana,
ia menangkap pantulan dirinya, namun mengira bahwa itu adalah harimau lawan yang dimaksud oleh kelinci. Karena terlanjur marah mangsanya hendak direbut, harimau segera terjun ke dalam sungai. Namun karena terpeleset, kepalanya mengenai salah satu batu besar di sungai itu. Pada saat itu juga, harimau mati di dalam sungai. Kelinci merasa lega, namun juga merasa bersalah. Kelinci kembali ke rumah dan memberitahukan nasib malang harimau kepada binatang lain di hutan. Mereka mengasihani nasib harimau, namun bahagia karena terlepas dari raja hutan yang sombong dan serakah. Si kelinci memang merasa bersalah kepada harimau, namun baginya ia telah berhasil menyelamatkan diri dan bersama teman-teman di hutan agar hutan tetap ada penghuninya tanpa punah dimakan oleh harimau yang serakah. Nah, itulah tadi kisah sang harimau yang serakah dengan kelinci yang pintar. Dari sini kita bisa mengambil pesan moral bahwa jangan jadi orang yang serakah, karena kita semua selalu hidup berdampingan dengan orang lain. Kita juga harus memikirkan orang lain agar tetap dapat hidup bahagia bersama-sama. Karena sifat serakah hanya akan merugikan. Nah, itulah cerita dongeng untuk kali ini. Sebelum berakhir, pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa berjumpa kembali dan bercerita di video selanjutnya. Sekian untuk cerita kita kali ini. Sampai jumpa.